Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersun Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua. Sempat menghilang selama lebih dari 2 pekan dengan dalih menemani anak dan cucunya liburan sekolah. Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya kembali muncul di rumahnya di kawasan Sumber Kota Solo. Namun alih-alih liburan ini membawa ketenangan Jokowi, tapi nampak sekali bahwa Jokowi itu malah makin tertekan dan makin panik. Bagaimana nggak panik kalau orang-orang yang tadinya ingin dia bungkam dan dilaporkan ke polisi, orang seperti Roy Suryo, Dr. Rismond Sianipar dan juga Dr. Tifa, bahkan juga polisi itu juga meningkatkan status mereka itu, status laporannya Jokowi. Itu bukan hanya Jokowi, ada 3 laporan lainnya, jadi total laporan lainnya Jokowi dan para pendukungnya itu oleh Polda Metro Jaya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tapi kelihatannya mereka ini, Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu bukannya takut, ya, tapi malah makin menjadi. Mereka bahkan balik menyerang. Dan serangannya ini kalau saya simak ini sangat telak, ya. Mereka membawa amunisi yang bisa digunakan ini untuk membidik dan memojokkan Jokowi. Dan rasanya ini kalau sistem hukum kita ini benar-benar bisa ditegakkan, ini berat ini medan pertempuran hukum yang dihadapi oleh Joko Widodo dan pengacaranya. Dr. Tifa dan Roy Suryo itu mereka mengaku mendapatkan kiriman ijazah asli dan dokumen pendukung lainnya termasuk transkrip nilai dari sejumlah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85 dan juga ijazah asli dari fakultas lain di UGM yang juga tahunnya itu tahun 85. Kenapa penting ini lulusan tahun 85 ini? Karena pada tahun itulah Joko Widodo mengklaim bahwa dia itu lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan kemudian memperoleh gelar insinyur. Nah, kalau kemudian ada sejumlah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85 kemudian menyerahkan ijazah asli dan transkrip serta dokumen pendukung lainnya itu ke Dr. Tifa dan Roy Suryo, kan berarti secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa ini loh yang ijazah yang asli itu dan bukan seperti ijazahnya Jokowi. Dan memang betul seperti setelah disampaikan oleh Dr. Roy Suryo, dia langsung sudah melihat, memeriksa dan menganalisa bahkan gitu ya. Ini ijazah-ijazah yang peroleh dari para alumni UGM tahun 85 itu, dan mereka mengannya sangat pede kalau Roy Suryo selalu menggunakan istilah 99,9% ijazah Jokowi itu palsu karena sangat beda sekali ijazah yang ditunjukkan oleh pendukungnya Jokowi yang disebut asli dengan ijazah fisik. Ini bukan sekedar lagi fotokopi, ya, ini ijazah fisiknya atau analognya itu yang sekarang ada di tangan mereka gitu kan. Rujukannya kalau ijazah Jokowi kan memang sampai sekarang itu belum pernah ada yang tahu sesungguhnya seperti apa wujudnya, tetapi setidaknya kan bisa menjadi pegangan itu adalah ketika ada pendukungnya Pak Jokowi pada waktu itu, Dian Sandi Utama, kader PSI, bukan hanya kader, dia ini pengurus PSI di NTB yang juga jadi koordinator wilayah untuk PSI Bali dan NTB. Itu kan dia pernah mengunggah fotokopi ijazah Jokowi yang dia sebut asli dan diperoleh dari temannya Jokowi. Dan ini kemudian ketika menimbulkan kegegeran, kehebohan, dia akhirnya bertemu dengan Jokowi dan Jokowi mengkonfirmasi bahwa itu adalah ijazah aslinya. Jadi ya ini kemudian jangan dibantah lagi karena menyatakan juga itu adalah Jokowi, jangan dibilang bahwa itu kan bukan ijazah aslinya, itu adalah fotokopi yang mungkin bisa diubah-ubah. Tapi kan pengakuan Jokowi sendiri bahwa itu adalah ijazah asli dia, begitu. Itu Tifa dan Dr. Roy Suryo. Sementara Rismond, nah ini juga manuvernya tidak kalah mematikan juga. Karena dia kemudian hari ini dia melapor ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang jadi terlapor adalah Joko Widodo. Dan apa laporannya? Ya ini laporannya berkaitan dengan bahwa Jokowi melakukan kebohongan publik. Ini berkaitan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa dia memiliki pembimbing, bukan pembimbing akademis sebenarnya, pembimbing skripsi, ya, kalau dari pernyataan Jokowi, walaupun tidak secara letterlek dia menyebutkan pembimbing skripsi, ya ini namanya Pak Kasmujo yang pada waktu yang disebut dia galak sekali dan bolak-balik akhirnya maju
dan dimarahi dan baru kemudian akhirnya skripsinya dia beres. Gitu ya. Berarti kan yang dimaksud oleh Joko Widodo itu bahwa dia adalah pembimbing skripsi, walaupun belakangan kemudian dia menyatakan bahwa dia Kasmujo itu bukan pembimbing skripsinya tapi pembimbing akademiknya. Nah, yang telak kan kemudian setelah tidak lama Jokowi beberapa waktu yang lalu itu datang ke rumah Pak Kasmujo, yang kemudian justru membuat ini jadi blunder Jokowi karena kemudian wartawan mendatangi Pak Kasmujo. Pak Kasmujo waktu itu menjelaskan bahwa dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi, bahkan juga tidak pernah menjadi pembimbing akademis karena pada waktu itu kata dia ketika dia masuk ke UGM itu pangkatnya masih 3B karena dia waktu itu masih sarjana muda ya. Jadi dia masih sarjana muda, jadi nggak boleh dia menjadi pembimbing akademis apalagi pembimbing skripsi, yang pada waktu itu ya menyatakan yang menjadi pembimbing skripsi dari Pak Jokowi itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Walaupun ini pun kemudian juga jadi kontroversi karena ternyata ada perbedaan nama dan juga tanda tangan. Dan ini juga sangat telak, yang membantah pada waktu itu adalah putri dari Profesor Ahmad Sumitro yang juga dia lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, yang menyatakan bahwa nama bapak dia itu bukan Sumitro tapi Sumitro, dan kemudian tarikan tanda tangannya, tanda tangan itu juga berbeda dengan yang aslinya itu. Jadi dari situ saja ini kemudian jadi orang pun banyak sekali, wah ini dari satu kebohongan yang lain. Tetapi yang paling telak adalah ketika akhirnya Rismon ini, memang Rismon ini luar biasa ya, selain dia mendatangi UGM, mencoba menanyakan ijazah asli Jokowi, kemudian karena tidak dapat dia kemudian mencoba lihat skripsinya Jokowi, dan kemudian juga mendatangi desa yang disebut pernah jadi tempat KKN Jokowi, dia itu kan kemudian mendatangi juga rumah Pak Kasmujo, dan walaupun cuma diberi kesempatan sebentar oleh istrinya bertemu dengan Pak Kasmujo, tapi dia punya bukti yang sangat kuat berupa rekaman yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi dan juga bukan pembimbing akademisnya. Jadi barang-barang itulah yang dibawa oleh Rismon itu sebagai barang bukti, dan saya kira sulit untuk dibantah ya, karena video bahwa Pak Jokowi mengaku bahwa Pak Kasmujo itu sebagai pembimbing skripsinya, meskipun tidak disebut seperti itu, karena dia pokoknya dia menyebutkan bahwa bolak-balik ini galak banget, bolak-balik dia dimarahi dan akhirnya bisa maju skripsi, kan berarti itu adalah pembimbing skripsinya. Itu ada, saya juga udah pernah menayangkannya. Di situ jelas dia memanggil Pak Kasmujo dan dia menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing akademiknya. Pada waktu belakangan Pak Jokowi menyatakan bahwa itu bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Tapi Pak Kasmujo membantah dia skripsi bukan, maksud saya dia pembimbing akademis bukan, apalagi sebagai pembimbing skripsi. Jadi ini saya kira bukti yang disampaikan oleh Rismon ini tidak mudah untuk dipatahkan lagi. Karena saya kira semua orang sekarang bisa mengakses dengan mudah ini. Jadi ini bukan video eksklusif sesungguhnya yang dimiliki oleh Rismon, tapi ini jelas sangat telak. Beda dengan kalau ijazah tadi ya, ijazah-ijazah yang dipegang oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, sekarang mereka sedang mereka rahasiakan infonya siapa saja pemilik ijazah itu, tapi kelihatannya dari ke hari ini akan bertambah. Karena mereka sekarang ini menantang para alumni UGM tahun 85 untuk membantu mereka mengumpulkan ijazah asli mereka untuk menunjukkan bahwa kalau ini bukan lagi identik ya, kalau itu harus betul-betul sama karena itu memang ijazah asli dari UGM dengan beberapa cirinya ya. Ada 5 ciri yang disebutkan oleh Roy Suryo gitu. Nah, ini tidak berlebihan kalau kemudian ini mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga pernah jadi duta besar di Amerika Serikat, Tino Patijalal, ya menilai langkah Jokowi melaporkan Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon dan Tifa sebagai bentuk kepanikan. Karena itu Dino Patijalal menyayangkan langkah Jokowi membawa kasus itu ke ranah hukum. Ini saya baca di akun X-nya Dino Patijalal yang menyatakan bahwa seharusnya Jokowi itu menanggapi tuduhan tersebut dengan bijak, melawan dengan argumen, menunjukkan bukti konkret bukan dengan upaya hukum. Itu kata Dino Patijalal. Bahkan dia itu langsung mention Pak Jokowi, Pak Jokowi balas Roy Suryo SES dengan argumen senyum, doa, dan bukti, bukan dengan bui. Ini saya kira banyak orang yang sebenarnya sudah menyarankan kepada Pak Jokowi seperti itu, karena bagaimanapun juga dia tidak bisa beralasan bahwa siapa yang mendalilkan, membuktikan ini adalah karena posisi dia pernah menjadi pejabat publik, dan sampai sekarang pun dia sebenarnya masih menjadi pejabat publik. Jadi ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang dia harus
bersedia menunjukkan ijazahnya. Nah, sebenarnya ya kemarin liburan dari Pak Jokowi itu harusnya dia pulang dengan tenang, walaupun kemarin-kemarin itu ketika dia sedang berlibur juga muncul berbagai spekulasi bahwa sebenarnya Jokowi itu bukan bukan liburan tapi dia berobat begitu, dan dikabarkan penyakitnya makin parah. Tapi kan dia kalau kita lihat kemarin ketika dia pulang hari Sabtu itu memang tidak menunjukkan makin parah, tapi juga tidak menunjukkan dia sudah sehat sepenuhnya gitu. Kenapa? Karena harusnya ketika dia kembali itu dia bisa lebih tenang, karena Pak Jokowi itu pulang ke Solo hari Sabtu. Itu berarti tanggal 12 Juli. Sementara pada hari Jumatnya atau sehari sebelumnya tanggal 11 Juli itu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Aris Sam Indradi menyatakan bahwa laporan Pak Jokowi bersama dengan 3 laporan lainnya itu sudah naik statusnya menjadi penyidikan. Kalau ada penyidikan ini kan tinggal soal waktu saja siapa yang akan dijadikan tersangkanya. Ya nggak jauh-jauh lah. Kalau pengacara Jokowi kan menyebutkan ada 5 orang namanya waktu itu dengan inisial yang kita bisa duga-duga pada waktu itu namanya adalah Roy Suryo, Rismond, Dr. Tiva, kemudian Profesor Egy Sujana dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan juga anggota tim pembela dan ulama dan aktivis ini seorang pengacara perempuan Kurnia Triroyani itu yang dilaporkan. Nah, apakah kelima orang ini kemudian yang dijadikan tersangka? Ya, tapi rasanya pasti yang dipastikan itu adalah 3 orang itu Rismond, Roy Suryo dan Tiva itu pasti masuk di antara mereka yang akan dijadikan tersangka. Karena itu ketika kembali kemarin Pak Jokowi sudah cukup pede. Dia bicara kepada media dan dia menyatakan bahwa ini agenda besar ini soal ijazah palsu dia dan kemudian bersamaan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming. Saya kira jelas itu nggak usah diomongin bahwa ada agenda besar. Jelas itu buat kalangan civil society merupakan agenda besar. Tapi kalau yang dimaksud oleh Jokowi itu agenda besar, ada kepentingan politik besar di dalamnya, kira-kira enggak ya. Karena sekarang partai-partai politik yang ada di DPR, bahkan juga Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sendiri kan juga sikapnya nggak jelas itu dalam soal pemakzulan. Padahal ratusan purnawirawan yang itu notabene banyak diantaranya adalah senior Pak Prabowo sendiri yang melaporkan itu. Jadi kalau toh disebut ada agenda besar, saya kira orang-orang seperti Suryo Tiva dan sebagainya pasti tidak ada kaitannya dengan kalau disebut konspirasi politik dengan kekuatan-kekuatan partai politik. Mereka nggak punya itu. Jadi agenda besar dari civil society. Dan saya kira juga begitu, para purnawirawan itu juga, bahkan mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai prajurit, tapi mereka jadi purnawirawan, itu mereka juga bagian dari civil society, tetapi tentu dengan latar belakang mereka ini kan adalah para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan negara ini, mempertahankan kedaulatan negara ini, dan mereka tidak ingin negara ini hancur kalau kemudian di tengah jalan itu Gibran Rakabuming menjadi presiden, atau setidaknya dia nanti akan maju menjadi presiden pada tahun 2029 nanti. Jadi saya kira nggak perlu malu-malu orang seperti Roy Suryo, kemudian Tiva, Rismond, dan bahkan juga kita menginginkan agar ya masa depan Indonesia itu tidak lagi dikuasai oleh dinastinya Jokowi. Baik Jokowi secara pribadi maupun derivat-derivatnya Jokowi, dalam hal ini Gibran Rakabuming dan para ternak Mulyono, begitu para netizen menyebutnya. Kalau itu saya kira nggak perlu ditutup-tutupi. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ternyata benar seperti juga dikatakan oleh Dino Patijalal, ini ya disayangkan, dia ingin semacam memberikan efek jera kepada orang-orang supaya tidak ada berani lagi melakukan itu, tapi ternyata malah dilawan. Dan sekarang jelas kalau dari ijazah-ijazah yang dikumpulkan ke Dr. Tiva dan Roy Suryo, ya ini perlawanan terhadap Jokowi, bahkan dari kalangan dari alumni UGM sendiri semakin membesar. Kemarin kan juga ada Relagama UGM juga sudah melakukan aksi semacam itu. Jadi ini upaya Pak Jokowi untuk membuat jera orang, katakanlah sekarang dibantu oleh polisi dia bisa mempidanakan Roy Suryo dan kawan-kawan, menyusul kasus sebelumnya yakni Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja atau Gus Dur. Saya juga udah balik-balik menyatakan orang tidak akan jera dalam hal ini. Orang malah akan terus melakukan perlawanan. Sebenarnya ini sangat simpel. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah asli, tunjukkan pada publik, nggak usah menunggu diperintahkan oleh pengadilan dan kemudian undang para ahli-ahli dan sebagainya. Itu saya kira kasusnya akan selesai. Sayangnya Pak Jokowi menghindari itu. Hanya ada 2 dugaan saya mengapa kemudian ini terus dipelihara ini.
Satu, Pak Jokowi memang tidak punya ijazah asli sehingga dia tidak mau membuka itu waktu buka terbuka kedoknya. Yang kedua, yang ini banyak juga dugaan konspirasi bahwa ini digunakan oleh Jokowi untuk terus menjaga agar dia terus dalam pembicaraan publik. Tapi saya kira sekarang dengan tone yang sekarang, kalau kasus ini terus berlanjut itu bukan menguntungkan Jokowi, tapi malah merugikan. Memang tetap terkenal, tapi sebagai produk yang sudah rusak, brand image gitu ya. Kan gampang kita itu kalau mau terkenal jadi produk yang memang blue chip yang banyak dikejar oleh orang-orang lain atau produk yang gagal itu pun juga akan jadi pembicaraan tapi dampaknya berbeda. Kalau produk-produk yang kalau saham itu disebut blue chip ya akan banyak dikejar orang, tapi kalau yang produk yang gagal dia akan tinggalkan orang. Saya kira itu tanda-tanda yang jelas pada keluarga Jokowi, pada dinasti Jokowi, dia sudah mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya sendiri. Jadi sekarang ini oposisi terhadap Jokowi bukan hanya orang-orang yang secara tradisional menjadi lawan politiknya Jokowi, tetapi juga para pendukungnya yang merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi sekarang juga sudah mulai meninggalkannya. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.